بس حبيبي لا تخاف راح عمري برجع أعيدك صدق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Dan di antara sekian banyaknya manusia yang ada di muka bumi ini, kita masih tergolong dalam golongan orang yang Allah pilihkan untuk memeluk agamanya yang sempurna ini. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang ini. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan etika penyiaran dalam bermedia sosial Islami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman sekarang media sosial telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi, bahkan cara kita dalam berdakwah. Mungkin dulu kita memakai dakwah konvensional yang jika kita ingin mendapatkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran, kita harus pergi ke majelis, kita harus pergi ke masjid untuk mendapatkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran yang kita inginkan. Namun sekarang alangkah indahnya cukup berdiam diri di rumah, memegang layar ponsel yang kita punya dan melihat media sosial yang kita punya, kita sudah bisa mendapatkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran yang kita inginkan. Niat seperti itu sungguhlah bagus, karena sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian, mungkin belakangan ini kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan kita sering menyaksikan peristiwa di media sosial. Salah satunya adalah aksi seorang guru Gen Z yang viral di live TikTok. Beliau berhijab dan beliau tak segan untuk mengajar ngaji di media sosialnya. Niat beliau begitu mulia, niat beliau begitu bagus. Beliau ingin mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai hukum tajwid dan makhorijul huruf yang ada.
Namun, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga menuai banyak kritik dari para mubalik dan para ulama. Salah satunya adalah ketika beliau sedang mencontohkan pelafalan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Beliau tiba-tiba di tengah ayat memotong ayat tersebut karena ada penonton yang memberikan gift atau saweran digital kepadanya. Lalu beliau memotong ayat tersebut dan menyanyikan untuk berucap terima kasih kepada yang memberi hadiah gift tersebut. Sungguh tidak pantas jika ada tindakan seperti itu di media sosial. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang konten kreator yang bergelut di era digital sekarang, kita harus bisa menjaga niat kita, menjaga adab kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jika yang mendengarkan Al-Quran saja disuruh diam dan khusyuk untuk kesucian Al-Quran, lantas bagaimana kita sebagai yang membacakannya dan mengajarkannya? Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, dalam hal penyiaran digitalisasi seperti ini, sebagai seorang konten kreator, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai demi mengejar hiburan, demi menghibur penonton, kita menghilangkan marwah Islam demi mengejar engagement, algoritma, dan gift materi semata. Maka dari itu, kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan menjadikan cerminan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menghilangkan makna dan kesucian agama demi mengejar dunia yang fana ini, yang sifatnya hanya sementara ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتيا غيرة العالمين يا أهيل